Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan film Pangeran Diponegoro. Kita OTW ke Gua Selarong, termasuk gua bersejarah karena pernah menjadi markas militer pahlawan nasional Pangeran Diponegoro selama sekitar 1,5 tahun ya, bersama para prajuritnya, pasukannya, tokoh-tokoh lain. Ada Pangeran Mangkubumi Sesepuh, ada Pangeran Adinegoro, ada Alibasa Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo, dan lain-lain. Gua Selarong ini terbagi dua, ada Gua Putri ya, dan ada Gua Kakung. Ini Gua Putri ya, ukurannya juga kecil, sekitar 3 kali 4 meter. Ini tempat istri Pangeran Diponegoro ya, yang bernama Raden Ayu Retno Ningsih. Kemudian kita menuju ke gua sebelah barat ya, yang konon katanya ini yang ditempati Pangeran Diponegoro, Gua Kakung ya. Gua-gua ini berada di Bukit Kapur ya, di Kabupaten Bantul ya, tepatnya di Kecamatan Pajangan, sekitar 9 km dari kota Yogyakarta. Ini ada juga air terjun. Jadi di Selarong ini memang airnya subur, udah cukup mata air ya. Airnya subur sehingga wajar kalau menjadi markas militer Pangeran Diponegoro. Dan di gua ini ya, Pangeran Diponegoro mengatur strategi perang melawan Belanda. Perang ini dilatar belakangi karena Belanda dengan antek-anteknya ya, terutama Patih Danurjo IV ini betul-betul membuat kebijakan ya, membuat aturan pajak yang bermacam-macam sehingga menyengsarakan rakyat. Maka melihat kenyataan ini, Diponegoro protes ya, dan tidak mau tentu bekerja sama dengan Belanda, dan bahkan Belanda tentu dianggap musuh ya, karena Diponegoro tidak mau berunding dengan Belanda ya, tidak mau mengikuti kemauan Belanda dan orang-orang yang mendukung Belanda, antek-anteknya. Kemudian Belanda menyerbu kediamannya di Tegalrejo ya, dengan maksud menangkap Pangeran Diponegoro, tapi Pangeran Diponegoro bisa lolos, kemudian menuju ke Selarong ya, yang memang sudah didesain untuk mengatur strategi perang. Bahkan Belanda sampai 3 kali menyerang Selarong ini, tapi gagal ya. Bahkan Belanda kemudian menunjuk Jenderal de Kock ya, untuk katakanlah menumpas perlawanan Diponegoro, sehingga perang ini panjang sekitar 5 tahun, mulai 1825 sampai 1830 ya. Diponegoro berperang ya, korbannya cukup banyak. Bahkan Diponegoro pernah menyerang Yogyakarta dengan 6.000 pasukan ya, berhasil menguasai Jogja tapi tidak menduduki. Ketika itu pemerintah Jogja, Raja Sultan Jogja itu masih kecil ya, sekitar umur 5 tahun gitu ya, Sultan Hamengkubuwono ke-5, sehingga praktis pemerintahan dipegang oleh Patih Danurjo yang berpihak pada Belanda, sehingga terjadi perang yang melibatkan banyak unsur masyarakat ya. Bahkan dengan pakaian khususnya itu, ini menunjukkan bahwa perang itu juga perang sabil, perang melawan orang-orang kafir ya, yang akhirnya dengan kelicikannya, dengan tipu dayanya, Belanda akhirnya menangkap Pangeran Diponegoro, diasingkan di beberapa tempat sampai akhirnya diasingkan di Makassar, dan beliau wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Makassar, di Sulawesi lah ya. Itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.